Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maslahah dan Mursalah. Islam merupakan agama rahmatul lil alamin yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah, tentu akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Disinilah agama Islam terbukti sebagai agama yang mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, mewujudkan kemaslahatan dan mencegah atau menolak berbagai kerusakan bagi umat manusia dengan menyesuaikan pada tujuan syariat atau disebut dengan maslahah mursalah. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mengenal definisi maslahah mursalah. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata maslahah berasal dari kata sholaha yasluhu sholahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Maslahah sering juga disebut istidlal dan istislah. Dan terhadap istilah ini, ulama usul berbeda-beda dalam memberikan definisi. Yang pertama, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan maslahah yaitu maslahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya maslahah tersebut. Yang kedua, Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqih menyebutkan maslahah atau istislah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dalam menentukan hukum, dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya. Sedangkan Yusuf Musa memberikan pengertian, maslahah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidaknya, akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadharatan. Dan selanjutnya adalah syarat-syarat maslahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Yang pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum. Yang kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemadharatan. Yang ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Apabila maslahat itu bersifat individual, menurut Al-Ghazali, maka syarat lain harus dipenuhi, di mana maslahat tersebut harus sesuai dengan maqasid al-syariat. Yang keempat, pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Yang kelima, yang dinilai akal sehat sebagai maslahat yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah maupun ijma' ulama terdahulu. Dan yang terakhir, maslahah mursalah diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya maslahahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup dan menghadapi kesulitan. Bab kedua,
Klasifikasi maslahah mursalah menurut fuqaha. Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah itu ada 3 macam. Yang pertama, maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi nas syar'i terhadap penerimaannya, maslahah mu'tabaroh. Yang kedua, maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi nas syar'i terhadap penolakannya, maslahah mulughah. Dan yang terakhir, maslahat yang tidak mendapat justifikasi nas syar'i, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya, al-maslahah mursalah. Dan Imam Malik beserta para pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai metode ijtihad. Sedangkan pandangan ulama Hanafiyah terhadap al-maslahah mursalah ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafiyah tidak mengamalkannya. Namun, menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyah menggunakan al-maslahah mursalah. Tampaknya ulama yang berpendapat bahwa sebagian ulama Hanafiyah menggunakan metode ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan al-istihsan yang populer di kalangan ulama Hanafiyah. Untuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga, pandangan fuqaha terhadap otoritas maslahah mursalah. Para ulama usul fikih sepakat bahwasannya maslahah mursalah itu tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah. Kenapa? Karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bidang ibadah tidak berkembang, mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Dhahiriyah, sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui maslahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan. Jadi yang pertama yaitu alasannya Allah dan Rasulnya telah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang kedua, membenarkan maslahah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Sedangkan kalangan Malikiyah, Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa maslahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Alasannya yaitu yang pertama, syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Dan syarat kedua, para sahabat berijtihad menganggap sah maslahah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Bab keempat adalah aplikasi maslahah mursalah dalam kasus pendidikan Islam dan perkembangannya. Yaitu yang pertama adalah kita memilih ekonomi karena bidang ekonomi adalah bidang yang banyak di dalamnya ada pengaplikasian maslahah dan mursalah, yaitu tentang intervensi harga pemerintah pasar pada saat distorsi pasar. Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan atau mekanisme pasar. Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, intervensi harga Islami bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar atau harga yang adil, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah larangan dumping atau siasah ighraq dalam penjualan suatu produk. Nah, dumping itu adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari yang nilai-nilai yang wajar. Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat
harga pasar domestiknya atau di negara ketiga. Lalu yang ketiga adalah larangan spekulasi valuta asing karena maslahah ammah. Usaha spekulatif adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu barang dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu yang lain. Kemudian yang keempat, mengadakan pengadilan niaga syariah. Pengadilan agama sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada awalnya adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Itu adalah bab yang terakhir. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.